Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul penegakan hukum yang berkeadilan. Namun sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri. Perkenalkan, nama saya Dina Rifat-Nasari. Perkenalkan, saya Dini Makfirah. Perkenalkan, nama saya Marsanda Putri. Saya Nadia Khairina Aprilianti. Menurut pasal 1 ayat 3 bab 1 Undang-Undang Dasar 1945, perubahan ketiga pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa semua orang diberlakukan sama di depan hukum. Dengan adanya pasal ini pada Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan semakin besar kekuatan dasar hukum serta menjadi amanat negara. Ini menandakan bahwa segala bentuk aktivitas di negara Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku. Setiap manusia berhak mendapatkan keadilan dalam hukum, baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari negara. Pancasila, sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menguatkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan oleh siapapun itu tanpa terkecuali mengingat dari tujuan hukum itu sendiri. Selanjutnya dibacakan oleh teman. Pertanyaannya adalah, apakah penegakan hukum di Indonesia sudah cukup berkeadilan? Belum. Hal itu dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi. Ketegasan dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu poin penting untuk menyelesaikan beberapa masalah. Namun banyaknya kasus yang dalam penegakan hukumnya tidak sepenuhnya berasaskan terhadap keadilan, padahal hukum di Indonesia selayaknya tidak pandang bulu dalam menjatuhkan hukuman. Siapapun dan apapun pekerjaannya, apabila dia telah melanggar hukum maka diberikanlah hukuman tersebut dan jangan sampai hukum itu mampu dibeli dengan materi atau yang lainnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh positifnya, yaitu kasus Menteri Desa bernama Misran dipenjara karena menolong pasien. Pada tahun 1996, Misran menjadi kepala mantri perawat di puskesmas membantu di Kuala Samboja, Kalimantan Timur. Lalu pada 19 November 2009, tiba-tiba pada saat sore hari, Misran didatangi oleh tim dari Reskoba, Polda Balikpapan menyatakan bahwa Misran sebagai perawat tidak berhak memberikan pengobatan kepada pasien. Tugas pokok dan fungsi perawat pada Undang-Undang Kesehatan memang tidak ada. Misran dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan. Ia dituduh melanggar Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 82 ayat 1 huruf D JO, pasal 63 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 1992 tentang kesehatan. Jika menurut Undang-Undang Kesehatan, perawat itu tidak boleh melakukan praktik kefarmasian membuat Misran tidak habis pikir. Karena selama ini, perawat bekerja itu tidak dipayungi oleh undang-undang. Tidak ada undang-undang yang melindungi perawat. Pada tahun 2010, setelah divonis bersalah, kemudian Misran mengajukan uji materi undang-undang tersebut kepada MK. Pada Juni 2011, MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan Misran. Dengan demikian, kini para mantri boleh melakukan pelayanan kesehatan layaknya dokter. Ketua MK, Mahfud MD mengatakan bahwa bagaimana bisa seseorang bekerja untuk membantu pengobatan demi keberlangsungan hidup pasien malah disalahkan. Padahal waktu itu belum tentu selalu ada dokter. Apalagi Misran itu adalah perawat, jadi pasti tahu bagaimana tindakan yang tepat untuk pasien. Pada saat para hakim memutuskan hasil akhir, perundingan antar hakim dilakukan sederhana, cepat, dan tepat. Ada 3 poin yang bisa kita ambil dari kasus ini, yaitu yang pertama, kita negara hukum yang seharusnya berpijak pada kepentingan kedaulatan rakyat, dan kepentingan kedaulatan rakyat harus berpijak pada kepentingan kemanusiaan dan kemaslahatan. Yang kedua, di dalam praktiknya, ada kesenjangan antara otoritas dan fasilitas, dan seharusnya pada situasi seperti itu, nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar berpijaknya para penegak hukum. Pada kasus Pak Misran, keangkuhan penegak hukum ditunjukkan dengan kemampuannya merumuskan formalitas namun tidak substansi. Ketiga, para perawat tidak hanya diberikan payung hukum, tapi diberikan kemungkinan untuk melakukan sesuatu agar menjembatani antara tidak adanya fasilitas dengan tidak dimilikinya otoritas. Terima kasih. Selanjutnya, Contoh negatif kasus deret Menteri Jokowi ditangkap karena korupsi. Latar belakang yang pertama, kasus dugaan suap pengelolaan dana bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial atau Kemensos. Yang kedua, KPK 5 orang sebagai tersangka, sebagai penerima adalah JPB, MJS, dan AW. Sedangkan sebagai pemberi adalah AIN dan HS. Yang ketiga, masing-masing yakni sekitar 11,9 miliar, sekitar 171,085 dolar AS dan sekitar 23.000 dolar Singapura. Yang keempat, menurut UU Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, diancam dengan paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Yang kelima, namun berkaitan dengan anggaran bencana COVID-19, terancam hukuman mati. 3 poin penting yang dapat kita ambil dari kasus ini. Yang pertama, kurangnya rasa toleransi pihak berwenang pada rakyat yang tidak memikirkan kepentingan sesama. Yang kedua, pejabat negara baik dari menteri, gubernur, bupati, dan wali kota dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten kota, APBD provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Yang ketiga, para menteri agar membuat sistem pencegahan korupsi di masing-masing kementerian. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Permasalahan utama penegakan hukum di Indonesia. Masalah utama penegakan hukum di Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum. Dan masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja penegak hukum. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, hukum dibuat berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menegakkan hukum di Indonesia memang terjadi beberapa masalah, seperti ketidakmampuan suatu lembaga keadilan dalam memberikan keadilan itu sendiri bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menetapkan beberapa asas. Asas tersebut yaitu sebagai pedoman bagi penyelenggara negara untuk mewujudkan penyelenggaraan yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Penegakan hukum yang bersih dan adil sebagaimana dalam UUD dan Pancasila hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga penegak hukum seperti hakim, jaksa, polis, advokat, dan sebagainya bertindak profesional, jujur, dan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Dan begitu pula dengan masyarakat harus mengetahui dan ikut serta dalam mewujudkan penyelenggaraan hukum negara yang dilaksanakan dengan mentaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 nomor 68 pasal 1 ayat 2. Selanjutnya, Solusi penegakan hukum di Indonesia agar sesuai dengan prinsip berkeadilan dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama ialah meningkatkan pendidikan karakter sejak dini. Dengan adanya pendidikan karakter yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu menjadi tameng bagi diri individu tersebut agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena seseorang yang bermoral akan memiliki tingkat kesadaran dan mempunyai perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang kedua yaitu mengadakan rekrutmen anggota penegak hukum dengan ketat, yaitu dengan meningkatkan standar yang digunakan untuk menyeleksi calon penegak hukum yang tidak hanya melakukan tes kemampuan kognitif saja, melainkan juga menguji karakter dan integritasnya, sehingga melalui seleksi yang ketat dan akan terpilih peserta yang terbaik yang mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga yaitu memberikan apresiasi terhadap aparat penegak hukum. Dengan memberikan apresiasi, baik berupa material maupun non-material, diharapkan mampu menjadi motivasi bagi aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan mutunya. Selain itu, apresiasi juga dapat mengartikan bahwa pekerjaan yang selama ini diembannya telah diakui dan dihargai oleh orang lain, sehingga aparat penegak hukum akan berlomba-lomba untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan semaksimal mungkin. Yang keempat, yaitu pemberian layanan publik mengenai hukum di Indonesia. Informasi yang berkaitan dengan hukum dapat diberikan secara meluas kepada semua golongan masyarakat, sehingga masyarakat mampu memahami bagaimana hukum itu, hal-hal yang melanggar hukum, hak dan kewajibannya dalam hukum. Dan sudah seharusnya dapat menerapkan perilaku yang taat hukum dan terciptalah hukum yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Dan yang terakhir yaitu memberikan bantuan hukum terhadap golongan yang tidak mampu. Tak jarang masyarakat kalangan bawah menjadi bahan percobaan dalam hukum, karena masyarakat kalangan bawah yang tidak mempunyai biaya untuk menyewa pengacara dalam proses pengadilannya dan kerap kali mendapatkan perilaku yang tidak adil dalam hukum. Sedangkan mereka yang beruang maka akan dengan mudahnya menyuap para aparat penegak hukum sehingga hukuman yang diterimanya itu ringan, bahkan bisa terlepas dari hukum. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ini sumbernya bisa dilihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.